Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan post-test percobaan satu rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower dengan dosen pengampu Ibu Faridatul Naziroh SSTMT. Dan untuk kelompok kami, saya sendiri yang bernama Noviana Rustanti dengan NRP 222236000024. Kemudian saya Delian Wahyu Pradana dengan NRP 22236000009. Dan saya Vanessa Salsabila Sahih, NRP 22236000027. Kami dari kelas 2 di 4 Teknik Telekomunikasi A Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di mana postes ini untuk memenuhi proyek postes praktikum rangkaian Elektronika 2 tahun 2024. Lanjut, untuk penjelasan rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya Delian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kami, yaitu rangkaian kombinasi penguat common emitter dan juga emitter follower. Di sini kami menggunakan software multisim dengan komponen-komponen yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami menggunakan osiloskop tektronik digunakan untuk mengamati sinyal input dan sinyal output dari rangkaian yang sudah kami buat. Kemudian kami menggunakan multimeter digunakan untuk menghitung tegangan dari base, emitter, dan juga kolektor. Kemudian kami menggunakan sumber AC. Di sini kami menggunakan sumber AC sebagai input dengan 0,25 Vpeak dan juga frekuensi 5 kHz. Selain itu kami juga menggunakan sumber DC dengan input yaitu 15 volt. Komponen yang kami gunakan di sini yaitu transistor dengan tipe 2N3904 yaitu tipe NPN dan juga resistor yang pertama di sini R1 10 kilo ohm berfungsi untuk bias basis transistor dan R2 di sini bekerja sama dengan R1 untuk menentukan tegangan basis dari transistor. Kemudian yaitu RC di sini 1 kilo ohm digunakan untuk menentukan penguatan dari transistor dan RE di sini untuk stabilisasi bias. Selanjutnya yaitu ada RL1 di sini yaitu sebagai beban pada output dan RL2 di sini untuk membantu dalam jalur ground bersama. Selain resistor, kami juga menggunakan kapasitor, yaitu yang pertama di sini kapasitor 2,2 mikrofarad digunakan untuk memblokir komponen DC dari sinyal input. Yang kedua yaitu kapasitor 2,2 mikrofarad di sini digunakan untuk memblokir komponen DC pada sinyal output. Dan terakhir yaitu kapasitor ketiga di sini 100 mikrofarad digunakan untuk meningkatkan penguatan dengan mengurangi hambatan pada jalur emitter untuk sinyal AC. Selanjutnya untuk mencari pengukuran dari tegangan base, emitter, dan kolektor digunakan yaitu multimeter. Yaitu dengan yang pertama untuk mencari tegangan base, plus dari multimeter di sini disambungkan ke positif dari transistor dan negatif dari multimeter di sini disambungkan ke ground. Selanjutnya yaitu untuk mencari tegangan emitter di sini positif dari multimeter disambungkan ke emitter dari transistor dan negatif dari multimeter disambungkan ke ground. Selanjutnya untuk tegangan kolektor di sini positif dari multimeter disambungkan ke kolektor dari transistor dan juga untuk negatifnya disambungkan ke ground.
sehingga didapatkan hasil sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah membuat rangkaian dari penguat common source, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan secara teori. Yang pertama yaitu mencari tegangan base dengan cara R2 per R1 plus R2 dikali VCC, di mana nilai VCC-nya ini yaitu 15. Jadi sama dengan 10 kilo ohm per 10 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm dikali 15 volt menghasilkan 7,5 volt. Yang kedua yaitu mencari tegangan emitter. Tegangan emitter sama dengan tegangan base dikurangi tegangan base emitter sama dengan 7,5 volt dikurangi 0,7 volt menghasilkan 6,8 volt. Yang ketiga yaitu mencari tegangan common, yaitu tegangan common sama dengan VCC min arus common dikali resistor C. Arus common sendiri menghasilkan nilai yang sama dengan arus emitter. Maka untuk mencari arus common, kita dapat menggunakan rumus tegangan emitter dibagi resistor emitter, yaitu sama dengan 6,8 volt dibagi 1000 ohm sama dengan 0,0068 ampere atau 6,8 miliampere. Jadi, untuk mencari tegangan komotnya, kita dapat memasukkan nilai dari arus common tersebut sama dengan 15 volt dikurangi 0,0068 ampere dikali 1 kilo ohm sama dengan 15 volt min 6,8 volt sama dengan 8,2 volt. Untuk tabel kedua yaitu eh, kita mengukur arus emitter dan RE. Untuk mengukur arus emitter sendiri sama seperti arus common tadi, jadi menghasilkan 0,0068 ampere atau 6,8 miliampere. Sedangkan untuk RE-nya menggunakan rumus 2,26 miliampere per arus emitter sama dengan 26 miliampere per 6,8 miliampere, menghasilkan 3,8 miliohm. Untuk tabel ketiga yaitu menghitung untuk output yang pertama yaitu output A, yaitu menggunakan rumus RC paralel RL1 dibagi RE paralel RL2 ditambah RE sama dengan 1 kilo ohm paralel 1 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm paralel 1 kilo ohm ditambah 3,8 miliohm menghasilkan 0,99. RL2 yaitu output B dengan menggunakan rumus RE paralel RL2 dibagi RE paralel RL2 ditambah RE sama dengan 1 kilo ohm paralel 1 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm paralel 1 kilo ohm ditambah 3,8 mili ohm sama dengan 0,99. Selanjutnya untuk perhitungan pengukuran secara aktual akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, setelah mendapatkan nilai perhitungan, kami melakukan untuk pengukuran yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya Delian tadi untuk cara pengukuran di multimeternya. Lanjut, di sini kan sudah diketahui di mana FB diperoleh 7,296 volt, yang dimana bisa dibulatkan 7,3 volt, sementara untuk tegangan emitter atau FE, di sini mendapatkan nilai 6,58 volt, dan untuk tegangan commonnya di sini atau FC, mendapatkan nilai sebesar 8,461 volt, atau kami tulis di tabel 8,41. Untuk menghitung nilai error sendiri itu rumusnya eh, nilai dari pengukuran dikurangi nilai perhitungan dibagi dengan nilai perhitungan. Dan lanjut dikalikan dengan 100%, yang dimana didapatkan untuk nilai error FB 2,6%, untuk nilai error FE 3,2%, untuk nilai error FC 2,4%. Untuk tabel 1.2, data pengukuran IE
Q dan RE sudah dijelaskan oleh teman saya Nisa di perhitungan tadi. Di sini tinggal dimasukin ke tabel di mana untuk nilai IEQ didapat 6,8 miliampere sementara RE resistansi di sini diperoleh 3,8 ohm. Lanjut untuk tabel 1.3 data pengukuran penguatan tegangan dan pergeseran fase yang dimana untuk penguatan yang diharapkan 0,99 ini didapatkan dari nilai perhitungan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi Nesa. Lanjut untuk RL1 atau OA di sini untuk F in dan F out-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Delian di mana nanti ada gambar 1.1 di bawah dan untuk pergeseran fasenya diperoleh 180 derajat dan untuk errornya sendiri diperoleh sebesar nilai 1,01 derajat. Yang dimana untuk error ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Nesa di untuk perhitungan dan untuk RL2 masih sama untuk gambarnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Deliat. Dan untuk pergeseran fasenya sendiri di sini eh, dilihat dari gelombangnya itu 0 derajat untuk pergeseran fase dan untuk penguatan yang terjadi itu sebesar 1 dan untuk error yang diperoleh di RL2 yaitu 1,01 derajat. Selanjutnya untuk pengukuran dari F in dan F out-nya akan dijelaskan oleh teman saya Delian. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana didapatkannya penguatan yang terjadi di sini, mengapa didapatkan satu. Jadi dari hasil osiloskop yang pertama pada output A di sini terjadi perbedaan pergeseran fase yaitu pada output 180 derajat sesuai dengan karakteristik rangkaian common emitter dengan penguatan tegangan yang diharapkan yaitu 0,99. Nah, dari di sini pada channel satu yaitu input didapatkan 499 milivolt dengan output yaitu 491 milivolt. Untuk mencari penguatan yang terjadi, maka input dibagi dengan output dan didapatkan hasil yaitu 1,01 penguatan. Nah, kemudian untuk output output B tidak terjadi pergeseran sebesar 0 derajat atau tidak terjadi pergeseran sama sekali dan dengan didapatkan penguatan yang diharapkan yaitu 0,99 dan juga pada penguatan yang terjadi yaitu satu didapatkan dari input di sini yaitu 499 milivolt dengan outputnya yaitu di sini 494 milivolt. Untuk mencarinya sama dengan rumus sebelumnya yaitu V, V peak to peak dari input yang pertama dibagi dengan V peak to peak dari output sehingga didapatkan 1,01 dan kami bulatkan menjadi satu. Dan ini untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan. Untuk analisis data yang telah kami peroleh dalam praktikum percobaan satu ini, diperoleh tadi untuk nilai tegangan voltage bridge atau FB, di mana pengukuran yang didapat adalah 7,3 volt, perhitungannya 7,5 volt dengan error 2,6%. Di sini itu menunjukkan bahwa nilai FB sesuai dengan perhitungan teori. Dan penyimpangan yang terjadi yaitu sebesar 2,6% itu bisa jadi disebabkan oleh toleransi komponen seperti resistor atau kesalahan dalam pengukuran. Lanjut untuk tegangan emiternya, di sini penyimpangannya sebesar 3,2%, masih dalam batas toleransi juga. Jadi sehingga penyimpangan ini juga bisa disebabkan oleh variasi dari nilai resistor juga. Lanjut untuk penyimpangan tegangan kolektornya di sini sebesar 2,4%, yang dimana nilai errornya juga masih rendah dan menunjukkan kesesuaian antara pengukuran dan perhitungan. Perbedaan kecil di error ini diakibatkan oleh drop tegangan pada komponen yang tak terduga juga. Jadi untuk error di tabel 1.1 ini masih dalam jangkauan atau masih dalam batas toleransi. Lanjut untuk analisa selanjutnya tabel 1.2 akan dijelaskan oleh teman saya Nesa.
Baik, saya akan menjelaskan untuk analisis pada tabel 1.2 yaitu yang berisi data pengukuran IEQ dan RE. Yang pertama yaitu IEQ atau arus quotient, yaitu menghasilkan hasil perhitungan 6,8 miliampere. Jadi di sini arus quotient adalah arus yang mengalir dalam kondisi steady state tanpa sinyal masukan. Nilai ini sesuai dengan desain rangkaian mengindikasikan bias transistor yang stabil. Yang kedua yaitu RE atau resistansi yang didapatkan adalah 3,8 ohm yang resistor emitter ini bertugas untuk menstabilkan arus melalui transistor. Nilai yang diperoleh sesuai perhitungan serta mendukung kestabilan bias. Untuk selanjutnya, untuk tabel 1.3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Delian. Baik, untuk analisa pada tabel 1.3 yaitu data pengukuran penguatan tegangan dan pergeseran fase. Yang pertama pada RL1 atau output A. Pergeseran fase 180 derajat menunjukkan bahwa sinyal keluaran dibalik terhadap sinyal masukan atau sinyal input sesuai teori dari rangkaian common emitter. Penguatan tegangan yang mendekati satu menunjukkan bahwa rangkaian bekerja mendekati nilai ideal. Kemudian untuk output B atau RL2, pergeseran fase 0 derajat membuktikan bahwa emitter follower hanya memberikan buffering tanpa mengubah polaritas sinyal. Penguatan mendekati nilai satu menunjukkan peran utama emitter follower dalam menyesuaikan impedansi dan bukan memperkuat tegangan. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari analisis yang telah dijelaskan oleh teman saya Nova dan Delian, serta saya sendiri, dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu kinerja rangkaian. Data menunjukkan bahwa rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower bekerja sesuai teori. Common emitter memberikan penguatan dengan pembalikan fase, sementara emitter follower menyesuaikan impedasi dengan keluaran sepase. Yang kedua, faktor error. Penyimpanan kecil dalam pengukuran dibandingkan dengan perhitungan dapat disebabkan oleh toleransi komponen, variasi nilai transistor atau alat ukur. Yang ketiga, relevansi. Hasil percobaan ini konfirmasi fungsi dasar dari kedua konfigurasi, sehingga rangkaian dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan, penguatan tegangan, dan penyesuaian impedansi. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, kami telah menjelaskan keseluruhan dari rangkaian percobaan satu. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.